buat kita, ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Marvel orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Jagoanku, idolaku untuk Apa kabar anak-anak sekolah minggu yang di rumah? Pasti kalian dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, hari ini Tante tidak sendirian, tapi Tante ditemani oleh guru kita, Kak Ferry, dan anak-anak sekolah minggu yang akan menjadi singer pada hari ini. Kalau kemarin minggu singer kita yaitu cewek-cewek yang cantik-cantik, tetapi hari ini Tante kepingin sekolah minggu yang ganteng-ganteng. Ya, Tante mau panggil cowok-cowok dan Kakak Ferry. Kakak Ferry, anak sekolah minggu. Ya. Halo teman-teman. Puji Tuhan, saat ini kita mau melakukan ibadah online. Untuk itu jangan lupa ya peraturannya. Yang pertama, jangan lupa mandi dan pakai baju yang rapi. Yang kedua, jangan lupa bawa Alkitabnya ya. Yang ketiga, jangan makan dan minum saat ibadah online. Oke, saat ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan baik dan sangat baik buat kita semuanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, baik bagiku. Tuhan baik,
Sudah siap memuji Tuhan? Haleluya. Tuhan kita baik sekali. Dalamnya seperti apa, Ibu Ferry? Sedalam lautan, Tante. Oh, selebar apa Nana sekolah minggu? Selebar samudra, Setinggi apa? setinggi langit. Haleluya. Mari semuanya kita mau lompat, kita memuji buat Tuhan Yesus karena kasih-Nya dalam tinggi tak terselami buat kita semuanya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Mari anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau menari buat Tuhan Yesus. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Haleluya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku mau ikut Dia. Yesus sayang aku sayang Yesus. Dia selalu di hati, kemana aku pergi. Haleluya, haleluya, aku sayang Yesus. Haleluya, Yesus selalu di hati, Yesus selalu di hati, Yesus selalu di hati, Yesus selalu di hati. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Mari adik-adik yang di rumah siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku.
yang berguna. Jadikan aku Tuhan seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikanlah diriku Jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji menyembah Engkau. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami, urapi Kak Usi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kiranya puji-pujian tadi boleh memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik bisa mencatat ayat hafalan kita minggu ini di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita bersama untuk firman Tuhan kita hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 43. Semua sudah dapat? Kita baca 1, 2, 3. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Puji Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini diberi judul Ampuni dosaku ya Tuhan Yesus. Apa adik-adik? Ampuni dosaku ya Tuhan Yesus. Nah, mengapa kita perlu minta ampun kepada Tuhan? Atau mengapa kita perlu pengampunan daripada Tuhan? Karena manusia itu semuanya sudah jatuh di dalam dosa. Pada saat Tuhan Allah menciptakan manusia, manusia jatuh ke dalam dosa. Sampai anak-anak juga semuanya pasti sering melakukan yang namanya dosa. Dosa itu apa? Dosa itu adalah melanggar hukum-hukum dari Tuhan. Atau kalau kita melanggar hukum-hukum Tuhan, contohnya kita berbohong, apalagi nyontek, apalagi mencuri, tidak suka berdoa, apalagi tidak suka baca Alkitab. Berarti itu kita berbuat dosa. Untuk itu kita perlu pengampunan dari Tuhan. Karena apa? Karena kita semua anak-anak sekolah minggu dan seluruh umat manusia itu harus dibersihkan dari yang namanya dosa. Karena ketika kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Tuhan menjadi tidak baik, menjadi tidak harmonis lagi. Kalau hubungan kita tidak baik dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan menjawab apa yang menjadi doa-doa kita.
yang menghalangi kita dengan Tuhan itu adalah dosa. Nah, adik-adik, kita merenungkan firman Tuhan, kita menyadari setiap apa saja yang kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya, kita yakin bahwa ketika kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Apa jaminan bahwa kita akan diampuni oleh Tuhan? Seperti ayat Alkitab kita tadi mengatakan bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika kita yakin dan percaya, firman Tuhan menjamin bahwa Tuhan Yesus pasti akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Nah, ketika Tuhan Yesus mengampuni kita, apa yang harus kita lakukan? Atau tindakan apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan Yesus mengampuni dosa kita? Yaitu yang pertama adalah kita harus mengakui setiap dosa-dosa atau kesalahan yang kita lakukan. Kita berdoa, Tuhan ampuni aku sudah melakukan ini. Aku sudah melakukan banyak sekali kesalahan. Yang kedua adalah kita berbalik kepada Tuhan. Kita bertobat lagi. Kita tidak melakukan lagi yang namanya dosa. Tidak nyontek, apalagi tidak berbohong, apalagi suka melakukan firman Tuhan atau suka membaca firman Tuhan, suka berdoa. Maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Puji Tuhan adik-adik, kiranya firman Tuhan kita hari ini mengajarkan bahwa ketika kita minta ampun kepada Tuhan, kita percaya, kita bertobat, tidak mengulangi yang namanya dosa, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita dan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan kita hari ini, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Anak-anak semua boleh melakukan setiap apa yang Engkau kehendaki. Dan kami semua boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan ketika banyak dosa yang kami lakukan. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak semua sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan. Ketika anak-anak mengaku dosa, Tuhan mengampuni. Karena Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, mengampuni kita, sehingga kita dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, kita akan akhiri ibadah anak-anak sekolah minggu dengan doa. Semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua anugerah-Mu. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah ikut ibadah online saat ini. Tuhan memberikan hikmat, kepandaian dari surga dalam sekolahnya. Engkau memberkati papa mamanya, Engkau memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong anak-anak supaya anak-anak memiliki kepekaan untuk tidak berdosa, hidup di dalam kebenaran. Akhir ibadah anak-anak sekolah minggu saat ini, berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan, sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita semua mulai saat ini sampai Tuhan datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.
kasih untuk kita ketika kita masih dosa. Roma pasal 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena itu Kristus telah mati untuk kita. Terima kasih. Ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dadah teman-teman, makasih. Halo teman-teman, Shalom. Ayat hafalan minggu ini Roma 5 ayat 8a. Begini bunyinya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus berkati. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hafalan minggu ini adalah Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena itu Kristus telah mati untuk kita. Amin. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Hafalan di Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih, dadah. Hai semua, saya akan mengamalkan ajaran minggu depan. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati. Pasal 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Shalom, saya akan menghafalkan ayat hafalan di dalam Alkitab. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita mati. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Nama saya Gei. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ini adalah Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Halo semuanya, saya akan menghafalkan ayat hafalan Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat pagi dari teman-teman. Roma 5 ayat 8.
8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Amin dan diberkati. Saya kelas 5. Teman hari minggu ini adalah Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saya akan membacakan kebenaran di Roma 5 ayat 8a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Roma 5 ayat 8a. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia karena Kristus telah mati untuk kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekian, terima kasih. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Akan tetapi Allah Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Amin.